Wah, tiba saatnya kita akan sekolah minggu lagi. Masih tetap semangat sekolah minggu? Ya, good. Nah, sebelum itu kakak mau tanya kabarnya adik-adik dulu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, penuh sukacita luar biasa. Sekali lagi dengan lebih semangat ya. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, penuh sukacita luar biasa. Ya, kita akan mulai sekolah minggu kita. Tapi adik-adik siapkan hatinya dulu. Boleh duduk yang manis. Kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tolong kami untuk sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdiri karena kita mau katakan bahwa kita sangat mencintai Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian I love you Jesus. Pakai gerakan ya adik-adik, masih ingat kan? Oke. Jangan lupa senyumnya. Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart, deep down in my heart, deep down in my heart. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau
Anak-anak semua masih dalam sikap berdoa ya. Anak-anak semua silakan mengikuti kakak berdoa di dalam hati masing-masing. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh kami lakukan untuk Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Bapa menerima puji-pujian yang sudah kami naikkan. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan cerita Tuhan. Kami juga sudah menyiapkan hati kami, pikiran kami, pandangan kami untuk bisa menerima cerita-Mu. Ya Bapa, pimpin kalian dalam menceritakan firman Tuhan. Inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom adik-adik, bertemu lagi sama kalian di sini. Nah adik-adik, di hari Minggu ini kakak mau menceritakan satu buah kisah lagi mengenai kuasa Tuhan Yesus. Namun adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, ada yang masih ingat gak 2 minggu yang lalu? Waduh, lama banget ya. 2 minggu yang lalu itu Kak Kerin menceritakan tentang apa ya? Apa ya? Nah, kalau adik-adik semua lupa, kakak mau bantu. Jadi 2 minggu yang lalu kakak Kerin bercerita tentang Tuhan Yesus yang menerima anak-anak untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Lalu di minggu lalu kakak Andi bercerita tentang kuasa Tuhan Yesus yang mampu mengusir siapa? Benar adik-adik, mengusir roh jahat ya, dan menolong seorang anak laki-laki yang tadinya bisu menjadi bisa bicara. Nah, kalau saat ini kalian masih dengan cerita yang berhubungan dengan anak-anak dan juga kuasa Tuhan Yesus. Kira-kira hari ini kita mau bercerita tentang apa ya? Nah adik-adik, untuk itu kakak minta adik-adik semua coba rapikan lagi tempat duduknya. Terus yang sudah bisa membaca firman Tuhan boleh diambil Alkitabnya, disiapkan Alkitabnya, kita mau baca firman Tuhan. Kalau adik-adik yang belum bisa baca gak apa-apa, nanti kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Kita mau buka di Lukas 8 ayat 41 hingga 42. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Sampai situ ya adik-adik, jadi permulaan cerita kita diambil dari 2 ayat itu. Nah adik-adik, seperti yang sudah kita baca bersama-sama, tadi kita mendengar ada siapa? Seorang bapak namanya Yairus. Benar sekali adik-adik, Bapak Yairus ini memiliki 1 orang anak perempuan yang berusia berapa tadi adik-adik yang sudah dibaca? Benar, 12 tahun. Nah adik-adik, kenapa sih dalam bacaan kita Bapak Yairus ini terburu-buru mendatangi Tuhan Yesus? Coba kira-kira kenapa? Iya benar adik-adik, Bapak Yairus ini sedang merasa sedih dan juga ketakutan karena anak satu-satunya yang perempuan tadi yang usianya masih 12 tahun tadi itu mengalami sakit hampir mati. Wah, coba adik-adik, terbayang gak adik-adik kalau menjadi seperti Bapak Yairus? Atau jika adik-adik seperti anak perempuan itu yang sakitnya sudah hampir mati adik-adik. Pasti orang tua adik-adik panik ya.
Sama seperti Bapak Yairus, dengan hati yang sangat sedih, dan juga satu lagi adik-adik, dengan hati yang penuh iman. Kenapa kakak bisa bilang penuh iman? Karena adik-adik tadi sudah disampaikan ya dalam ayat 41, Bapak Yairus seorang apa? Kepala rumah ibadat. Jadi Bapak Yairus ini sudah mengenal Tuhan Yesus dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang baik, guru yang bisa membantu dia, dan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Maka dia lari, buru-buru tuh adik-adik. Wah, lari terus sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Nah, adik-adik, pada saat itu Yesus dikenal sebagai seorang guru. Dia selalu mengajar tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Kira-kira adik-adik, jika seorang Bapak Yairus yang terburu-buru nih, pasti dari jauh tuh udah tahu, wah itu ada kerumunan orang banyak, pasti ada Yesus di situ. Aku mau tuh minta tolong kepada Yesus. Wah, tuh penuh desak-desakan, pasti dia aduh sempit-sempitan kan ya, permisi gitu ya adik-adik ya. Iya adik-adik, dia sama tuh mencoba membuka jalan dari kerumunan banyak orang. Ada satu orang dari rumahnya Bapak Yairus seperti tenaga kerja gitu, datang kepada Bapak Yairus, dia bilang gini, sudah tidak perlu bersusah payah untuk menemui Yesus karena anakmu sudah meninggal, anakmu sudah mati. Kamu tidak perlu bersusah payah untuk menemui Yesus lagi. Wah adik-adik, gimana coba perasaannya adik-adik? Kakak waktu baca cerita ini, kakak langsung merasa sedih loh. Karena wah, sudah susah payah nih berusaha untuk membuka jalan untuk menemui Yesus gitu ya. Udah mau sampai ini ketemu Yesus gitu. Tiba-tiba dia mendapatkan kabar yang sangat berduka adik-adik. Nah adik-adik, tapi dalam hati kecil Bapak Yairus, dia sangat amat yakin bahwa Yesus itu sanggup menolong Bapak Yairus. Bahkan dia juga sanggup menolong anak perempuannya walaupun sudah dibilang sakit, walaupun sudah dibilang mati. Ketika itu adik-adik, Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh karyawannya Bapak Yairus tadi. Adik-adik tahu nggak apa yang dikatakan oleh Yesus? Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng, ada di ayat ke-50. Kakak bacakan ya adik-adik. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Coba adik-adik, Yesus berkata seperti itu, percaya saja, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Wah, tentu ya adik-adik, Bapak Yairus merasa senang, dia lega. Walaupun adik-adik sesampainya di rumah sudah banyak orang yang menangis. Adik-adik pasti pernah tahu ya kalau misalkan ada yang meninggal di sekitar rumahnya atau ada yang sedang mengalami situasi yang serupa, itu pasti kan banyak orang di sekitar situ kan. Di rumahnya ada yang mendatangi untuk melayat gitu, itu pasti kan sedih semua ya, sudah nangis semua gitu. Sama adik-adik, di rumah Bapak Yairus pada saat itu, istrinya Bapak Yairus atau ibu dari anak perempuan itu juga sudah menangis. Tidak hanya itu, semua orang, tetangga-tetangga, saudara-saudara di situ juga semua sudah sedih. Mereka merasa sedih karena anak perempuan itu sudah meninggal. Nah, adik-adik, semua orang yang ada di situ ketika melihat Bapak Yairus bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan juga bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka berkata sambil sedih gitu. Sambil sedih, sambil terseduh, mereka berkata seperti ini. "Tidak perlu repot-repot Bapak Yairus, anakmu sudah mati, usahamu sia-sia." Beberapa orang dari tetangga itu banyak yang menertawakan usaha dari Bapak Yairus. Tapi adik-adik, kembali lagi,
kakak ingatkan bahwa iman Bapak Yairus itu begitu besar kepada Tuhan Yesus. Bahkan iman dari ibu dari anak perempuan itu juga sama. Mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong mereka. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan Yesus hanya berkata seperti ini. Jangan khawatir, anakmu hanya tertidur. Wah, gimana coba adik-adik? Semua orang bilang mati, semua orang bilang meninggal. Tapi Tuhan Yesus bilang tertidur. Biar apa adik-adik? Biar Bapak Yairus tidak merasa takut sama sekali. Ibunya, istri Bapak Yairus atau ibu anak itu tadi juga tidak merasa takut sama sekali. Bahkan semua orang yang ada di situ pun merasa tidak takut sama sekali. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus masuk ke dalam. Tetapi tidak semua orang boleh masuk ke dalam rumah Bapak Yairus. Hanya Bapak Yairus, istrinya Bapak Yairus atau ibu anak perempuan itu, lalu 3 orang muridnya Yesus, yaitu ada Yakobus, lalu ada Petrus dan juga Yohanes. Yuk kita baca yuk adik-adik semua di ayat ke-54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus hanya bilang seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi? Coba adik-adik bayangkan. Adik-adik berada pada ruangan itu, lalu adik-adik membayangkan Tuhan Yesus duduk di ranjangnya si anak perempuan itu tadi. Dia duduk, lalu dia pegang tangannya dengan lembut dan dia berkata, "Hai anakku, bangunlah." Betul adik-adik, seperti yang adik-adik sudah katakan. Jadi anak itu seketika itu juga langsung bangun. Dia bangun dan dia tersenyum pada orang tuanya. Wah, hati Bapak Yairus dan juga istrinya sangat bahagia ya adik-adik. Tidak hanya itu, Yakobus, Petrus dan juga Yohanes merasa sangat bahagia. Hanya dengan iman seperti itu, kepercayaan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan bisa menolong mereka, anak perempuan itu selamat adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus bilang seperti ini, "Hai kalian semua, jangan katakan hal ini kepada siapapun juga. Tapi jangan lupa beri makan anak ini." Wah, luar biasa sekali adik-adik ya. Anak itu bisa selamat hanya karena percaya pada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, saat ini kakak mau katakan bahwa Bapak Yairus yang sepertinya sudah kehilangan harapan, tapi masih mau menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Maka bukan hanya Bapak Yairus, tapi seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus seperti itu. Adik-adik harus mau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik semuanya. Kalau di cerita kakak Kerin Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, di cerita kakak Andi Tuhan Yesus mampu menolong seorang anak laki-laki yang bisu, apalagi ini, dia sudah mati adik-adik, tetapi Tuhan Yesus sanggup menolong. Artinya tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang tidak bisa kalau dengan Tuhan Yesus. Makanya adik-adik, kakak kembali mengingatkan lagi sama seperti minggu-minggu lalu. Kalau adik-adik ada masalah apapun juga, entah itu mungkin adik-adik merasa sakit, adik-adik sedang merasa bosan, atau adik-adik sedang merasa takut. Takutnya banyak ya adik-adik. Atau mungkin adik-adik merasa putus asa karena tidak bisa mengerjakan PR. Ingat adik-adik, ada satu pribadi yang pasti menolong kita. Siapa? Benar sekali, Tuhan Yesus.
Nah, sampai situ cerita kita adik-adik. Minggu ini kita ada tugas aktivitas. Nah, aktivitasnya apa sih Kak? Aktivitasnya seperti ini adik-adik. Adik-adik, gampang kan tugasnya? Jangan lupa kalau sudah dikerjakan, difoto hasilnya lalu diberikan kepada kakak sekolah minggunya. Nah, tugas yang sudah diberikan itu jangan dibuang ya. Jangan dibuang atau dihilangkan, tapi disimpan baik-baik karena nanti kakak sekolah minggunya akan datang kembali untuk mengambil tugas itu. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah pujian. Kakak minta adik-adik semua untuk bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyikan satu pujian, judulnya Yesus Itulah Satu-Satunya. Mari adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau tutup dengan doa. Adik-adik silakan lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami masih bisa memuji Tuhan dengan mulut dan hati kami. Kami juga bersyukur untuk cerita Tuhan yang boleh kami dengar. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk iman kami. Bapa, kami mau mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Ketakutan kami, kecemasan kami, masalah kami, apapun itu, kiranya Tuhan saja yang boleh menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak berhenti untuk menolong kami. Ya Bapa, kiranya kami bisa selalu berpegang pada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu semua adik-adik.